Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul sistem karya pertanian PPT akhir tahun atau biasanya disebut PPK bisnis menggunakan metode simple additive wake atau disingkat SAP. Dari yang pertama yaitu ialah abstrak. Karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan karena adanya karyawan yang memiliki status kualifikasi perusahaan yang baik, maka produktivitas perusahaan tetap terjaga dan semakin meningkat. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan atau instansi karena adanya karyawan yang menjadi standar kualifikasi perusahaan yang baik, produktivitas perusahaan pasti akan tetap terjaga semakin meningkat. Kita lanjut ke berikutnya. Sini akan menjelaskan dengan sini akan menjelaskan tentang PT Antam. PT Aneka atau yang biasa disebut dengan PT Antam. PPK perusahaan yang sebagian besar sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 65% dan masyarakat 35%. Kegiatan PT Antam PPK mencakup eksploitasi serta pensiun dari komunitas nikel, perak nikel, emas, perak, boksit, dan batu bara. Itu berikutnya tinjauan mustaqil. Di sini bisa dilihat PT Aneka Tambang TK, PT Aneka Tambang TPK yang biasa disebut PT Antam TPK merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor melalui wilayah operasi yang tersebar seluruh Indonesia yang kaya akan mineral. Kegiatan PT Antam PPK mencakup eksplorasi, penambangan, pengembangan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, nikel, perak, boksit, dan batu bara. PT Antam sendiri didirikan sebagai badan usaha milik negara disingkat BUMN pada tahun 1948. Lalu merger beberapa perusahaan tambang yang memproduksi komoditas tunggal untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi ferronikel pada tahun 1990. PT Antam PPK menawarkan 30% sahamnya publik dan cetaknya di Bursa Efek Indonesia. Tambang biji nikel PT Antam PPK berada di Pemalang, Bali, dan Pemula yang berlokasi di Sulawesi Tenggara merupakan tambang sementara Pulau Kaka yang merupakan tambang yang besar yang PPK juga berlokasi di Sulawesi Tenggara. Tambang nikel Tanjung Kili berlokasi di Maluku Utara. Selanjutnya sistem keputusan. Sistem keputusan disingkat SPK adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan dan manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan tersebut.
keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem pendukung keputusan dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer dan informasi yang mengolah sebuah data menjadi informasi yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi dalam menentukan sebuah keputusan. Selanjutnya, contoh simple adaptive wake. Metode ini sering juga dikenal dengan istilah metode penyuluhan terkuat. Konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan pertemuan dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua aktivitas. Ada pun langkah-langkah perhitungan metode adaptif simple adaptive wake adalah satu, membuat matriks keputusan berdasarkan persamaan Z sama dengan M kali N, di mana Z tersebut menjadi keputusan yang akan diambil. Dan M alternatif yang akan dipilih, sedangkan N kriteria. Kedua, memberikan nilai X pada setiap alternatif. Pada setiap kinerja yang sudah ditentukan di mana ini bisa menjadi satu dua meter dan J plus pada ketik keputusan seperti persamaan. Yang ketiga, berikan nilai preferensi dengan pengambilan keputusan yang keputusan untuk masing-masing kriteria yang sudah ditentukan seperti pada persamaan tiga. Kemudian langkah keempat, melakukan normalisasi matriks keputusan dengan cara menghitung nilai rating kinerja bernormalisasi dan alternatif AI pada atribut C seperti pada persamaan. Yang kelima, hasil dari rating kinerja normalisasi bentuk matriks ternormalisasi pada seperti pada persamaan 5. Selanjutnya akan melakukan proses rankingan dengan cara melihat matriks ternormalisasi dengan nilai bobot preferensi. Langkah ketujuh menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan cara menyebutkan hasil sekali antara matriks normalisasi dengan nilai preferensi. Ya, PHP, Pre-Hypertext Preposition. PHP adalah salah satu bahasa server-side didesain khusus aplikasi web. PHP dapat disisipkan di antara bahasa HTML atau Hypertext Markup Language. Dan karena bahasa server-side, maka bahasa PHP akan dieksekusi di server, sehingga yang dikirim ke browser adalah hasil jadi dalam bentuk HTML dan kode PHP tidak akan terlihat. Fungsi PHP itu sendiri yang paling utama adalah untuk menghubungkan database dengan web. Selanjutnya, MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirim datanya dengan cepat seperti user serta menggunakan perintah standar SQL atau struktur query language. Sedangkan MySQL juga merupakan sistem manajemen database relasional. Database relasional menyimpan data dan tabel terpisah. Tabel yang dihubungkan dengan relasi yang ditentukan membuatnya bisa mengombinasikan data dari beberapa tabel pada suatu permintaan. Dan data
disimpan dalam database MySQL, kemudian diolah dengan metode PHP. Selanjutnya XAMPP, akan tools yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dalam paketnya sudah terdapat Apache atau web server, MySQL, database, PHP, server side scripting, Perl, FTP server, PHP admin, dan beberapa baku lainnya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah metode penelitian. Waktu dan penelitian dilakukan pada Juli Antam di PT Antam Tbk unit bisnis pertambangan bumi dan analisis data dilakukan di laboratorium komputer dasar FUB Pusat. Variabel penelitian dalam penelitian ini variabel yang digunakan variabel alternatif dan variabel kriteria antara lain variabel alternatif A1 A2 AN sama dengan variabel kriteria C1 masa kerja, C2 penilaian kinerja, C3 penilaian perilaku. Dari selanjutnya hasil dan pembahasan. Struktur simple active wake atau SAP merupakan struktur simple adaptive wake yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya penentuan kriteria metode simple active wake. Untuk melakukan pengambil keputusan ini terdapat titik yang akan dibahas, itu kriteria dalam dan alternatif. Berikut adalah kriteria-kriteria yang dibutuhkan mengukur dan menilai siapa yang akan terseleksi untuk mendapatkan penghargaan karyawan teladan. Selanjutnya penentuan rating cocokkan setiap alternatif. Dengan setiap kriteria dalam penentuan rating cocokkan nilai dari masing-masing kriteria yang masuk ke dalam tabel rating. Cocokkan yang telah disesuaikan dengan nilai tabel kriteria. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Nilai dari hasil tabel cocokkan dibuat ke dalam bentuk matriks yang dilihat pada bersamaan dulu. Selanjutnya membuat normalisasi matriks. Kemudian normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan maupun atribut biaya sehingga diperoleh matriks normalisasi R. Selanjutnya menentukan ranking untuk nilai dari masing-masing karyawan yang akan mendapat penghargaan karyawan teladan. Ikut proses penentuan ranking dengan hitungan menggunakan persamaan 6. Selanjutnya penutupan. Untuk kesimpulan, sistem pendukung keputusan pemilik karyawan teladan berbasis web telah berhasil dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dari perhitungan dengan menggunakan metode simple adaptive wake dengan acuan kriteria masa kerja, nilai kerja, dan nilai perilaku karyawan. Terpilih seorang karyawan yang teladan di PT Antam Tbk, yaitu karyawan A10 dengan persentase 100%. Dan dari analisis perhitungan semua alternatif dapatkan kesimpulan bahwa jadi karyawan teladan tidak hanya dilihat dari seberapa lama karyawan bekerja, tapi juga harus memiliki kinerja dan perilaku baik. Selanjutnya saran. Tentu perlu dilakukan pemeliharaan dan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab dari sistem. Kedua, memilih seorang administrator yang terlatih, jujur, dan tanggung jawab baik dalam penggunaan maupun pemeliharaan program aplikasi. Nah, itu saja presentasi yang saya tampilkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya berapun. Jika ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.